Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu kembali di belajar bahasa Inggris kali ini. Dan kali ini kita akan membahas tenses kembali. Kemarin kita sudah membedah simple present tense, present continuous tense, dan kita juga sudah sedikit mengulik sedikit simple past tense. Karena yang akan kita pelajari hari ini adalah perfect present tense atau present perfect tense, ya. Karena kenapa harus simple past tense terlebih dahulu? Karena belajar present perfect tense ini akan sedikit bersinggungan dengan yang namanya simple past tense. Karena ini akan berhubungan juga dengan masa lampau dan masa sekarang. Nah, itu yang memang harus kita pahami lebih, karena present perfect tense ini dimulai di masa lampau, diakhiri masa sekarang. Atau bahkan sudah kejadian di masa lampau kejadiannya, tapi baru diobrolkan sekarang. Jadi memang agak sedikit membingungkan ini fungsi dari present perfect tense sendiri. Nah, kita akan lebih fokus di fungsi present perfect tense hari ini. Bagaimana caranya kita menggunakan pola dan juga kalimat dari present perfect tense dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai bagaimana fungsi dari present perfect tense ini, polanya sendiri untuk present perfect ini memang harus hati-hati juga, karena menggunakan kata have ataupun has. Banyak yang sering menggunakan have dan has ini pastinya karena have dan has mempunyai arti yaitu mempunyai. Tapi dalam konteks perfect tense, have atau has ini mempunyai artinya adalah sudah atau baru diselesaikan. Jadi agak sedikit berbeda dengan have atau has kalau kita menggunakannya dalam pola simple present tense yang artinya mempunyai. Saya mempunyai buku, I have a book. She has a pen, dia mempunyai sebuah pulpen. Tapi dalam pola present perfect ini artinya sudah. Jadi kalau kita mencari kata sudah dalam bahasa Inggris, pasti polanya adalah menggunakan kata have. Dan bagaimana kata kerjanya? Yaitu menggunakan kata kerja verb ketiga. Untuk to be sendiri ini dipakai lagi ternyata, walaupun kita tidak memakai to be, yaitu am, are, dan juga is. To be, am, are, dan is kita pakai bentuk ketiganya, yaitu menggunakan kata been. Jadi kita sudah terbentuk nih polanya. Yang pertama menggunakan action verbs, ada subject, have atau has, dan juga verb 3. Sementara kalau kita masih mau menggunakan to be karena ingin menyipati subjeknya, berarti kita menggunakan kata been. Subject plus have atau has plus been plus subject complement. Bisa itu noun phrase ataupun adjective, ya. Dan have ini dipakai untuk I, we, you, dan they. Sementara has dipakai untuk he, she, dan juga it. Nah, kita akan mulai ke polanya nih sambil langsung juga dikasih contohnya. Maksudnya ke fungsinya. Yang pertama, yaitu adalah fungsi present perfect tense ini dalam menyatakan suatu kegiatan atau tindakan yang baru saja terjadi, sehingga hasilnya atau akibat dari tindakan tersebut masih dapat dilihat. Jadi ketika kita ngomong itu baru selesai kegiatannya atau baru selesai aktivitasnya. Jadi contohnya, I have opened the door. Saya baru atau sudah membuka pintu. Ketika kita ngomong I have opened the door, berarti kita baru selesai membuka pintu tersebut. Jadi fungsi yang pertama adalah untuk menyatakan sebuah kegiatan yang baru selesai saat kita ngomong. Beda dengan present continuous tense, kita masih melakukannya, kita ketika ngomong masih melakukannya, tapi nggak tahu kapan selesainya. Sementara present perfect, ini kita pada saat ngomong kalimat tersebut, kegiatannya juga sudah selesai dilaksanakan. Nah, itu dia untuk present perfect tense. Dan kegiatannya dimulai di masa lampau, sehingga memang akan beririsan dengan past tense tadi, ya. Kegiatan yang dimulai di masa lampau, pada saat kita ngomong, selesai kegiatan tersebut. Itu yang pertama. Fungsi yang kedua yaitu menyatakan suatu perbuatan atau peristiwa yang telah selesai pada saat yang tidak tertentu di masa lampau. Jadi ini sudah dilaksanakan di masa lampau, sudah selesai di masa lampau, tapi waktu terjadi peristiwa tersebut tidak dihiraukan atau tidak dipentingkan sama sekali. Karena yang paling penting adalah hasil dari perbuatannya sekarang. Jadi yang paling pentingnya adalah hasil dari perbuatan itu sekarang yang dilakukan di masa lampau. Contohnya misalnya, she has locked the door.
and now I cannot open it. Jadi dia udah ngunci pintunya, sekarang ini saya nggak bisa buka pintunya. Nah, jadi kegiatannya udah diselesaikan, dimulai di masa lampau, diakhiri di masa lampau, dan sekarang akibatnya kepada saya nggak bisa buka pintunya. Gitu. Itu untuk yang kedua. Yang ketiga, ini untuk menyatakan suatu perbuatan atau peristiwa yang telah terjadi, tapi waktu terjadi peristiwa itu belum habis. Dan pada saat bicara waktunya atau harinya masih termasuk dalam bulan yang dimaksud, jadi belum selesai. Contohnya, she has written 2 novels this month. Jadi dia bulan ini dia udah nulis buku atau nulis novel, tapi waktunya belum selesai. Jadi tidak diindahkan waktunya, seperti itu. Ya. Yang keempat, fungsinya adalah menyatakan suatu perbuatan ulangan pada waktu yang tidak tertentu sebelum sekarang. Dan pada umumnya memang bentuk kalimat ini sering diikuti oleh kata before, already, ever, never, dan again. Ada before, already, ever, never, dan again. Ya, contohnya, you have never been here. Kamu nggak pernah ada di sini, atau belum pernah ada di sini. Ya, itu yang keempat untuk fungsi dari present perfect tense. Yang kelima, menyatakan suatu kegiatan, tindakan, ataupun peristiwa yang sudah terjadi pada waktu lampau dan masih terjadi pada saat sekarang dan yang akan datang. Dan biasanya ditandai dengan keterangan waktu since, ya, keterangan waktu since atau for biasanya. Contohnya, my grandmother has been here since yesterday. Jadi nenek saya udah di sini sejak kemarin. Ya, memakai kata since, yaitu sejak. Berikutnya, yang keenam, menunjukkan perbuatan yang telah selesai pada waktu singkat dan pada umumnya sering digunakan dengan kata-kata last. Ada juga finally dan juga just, atau baru saja. Contohnya, you have just met me. Jadi kamu baru aja ketemu saya. Ini singkat kegiatannya dan juga baru selesai pada saat kamu ngomong. Fungsi berikutnya yaitu ada menunjukkan perbuatan yang telah dilakukan selama beberapa kali atau terjadi pengulangan dan biasanya ditandai dengan kata keterangan once, twice, 3 times, 4 times, dan seterusnya. Contohnya, they have joined the national competition 3 times. Jadi mereka baru atau sudah bergabung dengan kompetisi yang bersifat nasional atau lomba yang bersifat nasional sudah 3 kali. Jadi yang bersifat pengulangan dan biasanya ditandai dengan tadi kata once, twice, 3 times, 4 times, dan lain-lain. Dan terakhir, ini untuk menunjukkan perbuatan yang telah selesai dalam durasi tertentu. Kalau tadi memakai kata since, sekarang menggunakan kata for. Contohnya, she has lived here for 10 years. Jadi, sudah tinggal di sini, she has lived here for 10 years, sudah 10 tahun. Jadi, bedanya kalau tadi since itu, kata keterangan waktunya ada, jelas, since yesterday, since last month. Kalau for ini di durasi waktunya. Dan kapan mulainya, kurang tahu. Jadi tadi kita sudah ada 8 fungsi dari present perfect tense yang bisa kita pelajari. Jadi agak sedikit membingungkan karena sekarang iya bisa jadi present continuous, bisa jadi present tense. Tapi dimulai di past tense juga iya, karena memang dimulainya di masa lampau. Jadi memang agak sedikit membingungkan menggunakan present perfect tense. Tapi kalau sudah mengerti 8 fungsi yang tadi, kita akan tahu apakah harus menggunakan simple present tense, present continuous tense, atau menggunakan simple past tense. Jadi kalau sudah mengerti dan juga sudah paham terkait dengan tenses, insya Allah ngobrol bahasa Inggris kita akan lebih enak gitu ya. Nah, itu dia untuk present perfect tense hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bertemu kembali di tenses berikutnya dan juga video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.